tuh segala keresahan aku tuh terobati istilahnya ya. Mungkin itu agak lebay, cuma emang itu yang aku alami karena lirik-lirik dari lagunya Stray Kids itu tuh bener-bener kayak happening, kayak misalnya kayak apa ya, ngegamarin bahwa sebagai anak muda tuh harus semangat, optimis, jangan nyerah. Dalam lirik itu tuh ada kata di mana no cara suiso, kayak kamu tuh udah ngelakuin hal yang terbaik, kayak you doing best istilahnya. Jadi apapun yang terjadi ke depannya jangan nyerah karena kamu tuh udah ngelakuin yang terbaik, walaupun Oke, kawan-kawan, jumpa lagi di S Podcast bersama saya Rizdo dan Oce Rosa. Ya. Halo. Salam hai semua, integrity, care, and excellence. Kita ngomongin yang udah gak telat diomongin sekarang. Iya. Jadi apa namanya, Hallyu, Hallyu gitu. Korean Wave tapi khususnya di dunia musik ya. Gitu. Iya. Jadi Rosa suka K-pop. Iya, suka. Kenapa suka K-pop? Lagunya Jedak Jeduk. Karena aku itu ini kan cover dance juga, jadi ya mau gak mau ya mendengarkan lagu mereka juga. Lagunya memang asik dibuat ngedance ya. Iya benar. Oke, jadi itu kalau dibanding yang lain memang kayak lagu barat atau apa Amerika atau lagu Eropa atau lagu indie gitu. Sebenarnya kalau buat lagu barat itu tuh aku lebih suka tuh kalau aku nyanyi daripada aku ngedance gitu, karena lagu mereka tuh cenderung slow gitu. Mungkin ya ada mungkin ya yang kayak wah gimana gitu. Agak R&B juga banyak. Ada, tapi emang lebih suka lagu K-pop. Iya, lebih sukanya. Oke, dengerin K-pop sejak kapan? Untuk saya sejaknya tuh 2017. Jadi aku masih K-pop baru ya. Terus sama newbie dia. Iya, newbie. Aku tuh tahu ada K-pop, ada lagu-lagu Korea, cuma aku tuh kayak sekedar tahu aja dulu tuh. Karena untuk pertama kali tuh aku nonton drama Korea tuh pas zamannya Full House. Tahun berapa ya? Mungkin 2010 mungkin ya. Juga kurang kalau salah maaf. Kan banyak lagu-lagunya tuh. Suka denger lagunya di Full House maksudnya, lagu-lagunya. Lagu pertama Korea yang aku dengerin itu yang lagu soundtrack Full House. Iya ya. Sangat ya maaf ya agak-agak. Ya kalau aku sih denger lagu-lagu K-pop itu udah agak lama karena ya agak tua ya. Denger apa gitu. Dipaksa denger sih karena harus nonton film Korea waktu itu, harus nemenin ya gitu-gitu ya. Nemenin siapa? Ya siapalah dulu gitu. Jadi gelombang-gelombang awalnya Hallyu yang bawa waktu itu gitu. Kalau di dunia filmnya kayak Message Girl gitu kan, atau yang di dunia seriesnya kayak Winter Sonata gitu. Jadi yang masih awal-awal. Baru setelah itu mulai era-eranya Suju sama Big Bang. Setelah itu ya baru ngedenger doang sih, tapi nggak bukan menikmat gitu. Tapi kalau kamu menikmatin ya? Aku nikmatin lagunya. Aku tuh tahu kayak ada Big Bang Suju tuh pas aku tuh pas mereka tuh udah ya terus udah apa. Jadi kayak telat banget lah tahunya getang mereka. Iya, beda sih ya generasi. Iya, gelombang berapanya? Kamu berarti gelombang 3 ya kalau nggak salah itu. Atau gelombang berapa sih kalau 2017-an berarti ya? 3 sih, 3. Kan zamannya BTS, Blackpink itu lagi boom banget kan. BTS ya. Banyak fans di sini pasti. Kalau saya salah ngomong takut nanti dia main saya. Iya, takut juga. Enggak, tapi itu perspektifnya bener gak sih gitu bahwa anak-anak yang suka Korea gitu, Kokoreaan gitu emang punya ini sendiri gak sih? Katanya kan mitosnya gitu, begitu biasnya dihina dikit langsung pengen ini, atau juga mungkin katanya emosinya nggak stabil gitu. Itu kayak gitu bener gak sih? Kalau ini opini aku ya, kalau aku tuh bukan K-pop tuh yang kayak OTW saseng, bukan kayak OTW kayak without bias aku tuh bakal mati, enggak. Kalau aku tuh justru aku tuh kayak bukan sekedar suka juga, kayak aku dukung mereka. Tapi kalau misalnya misalnya bias tuh bisa dating misalnya sama siapa, aku tuh kayak kenapa sih sampai misalnya ngerobekin foto dia, kayak tidak, saya masih tahu gitu karena aku kan fansnya Stray Kids ya. Dan kakak tahu Stray Kids? Tahu aja tapi nggak dengar musiknya. Ya pokoknya salah. Enggak. Dan pokoknya pernah dengar musik tapi gitu. Terus untuk Stray Kids itu tuh dalam lirik-lirik justru aku tuh bisa bilang bahwa dengan lagu Stray Kids tuh aku tuh segala keresahan aku tuh terobati istilahnya ya. Mungkin itu agak lebay, cuma emang itu yang aku alami karena lirik-lirik dari lagunya Stray Kids itu tuh bener-bener kayak happening, kayak misalnya kayak
apa ya, ngegambarin bahwa sebagai anak muda tuh harus semangat, optimis, jangan nyerah. Nah itu sih yang aku suka. Beda dengan lagu-lagu, mungkin ada beberapa lagu K-pop tuh pasti banyaknya tuh yang mengenai love atau apalah kayak gitu, romance lah ya. Patah hati juga ada. Iya. Gitu. Dan Stray Kids itu lebih ke ya something happen with anak muda gitu. Itu sih yang aku suka. Makanya kalau misalnya ada nih kan biasa aku tuh Hyunjin ya di Stray Kids, kayak misalnya aku denger dating misalnya ini Hyunjin kayak dating nih sama misal sama Karina Espa gitu, kayak oh ya udah dia kan manusia gitu, kayak ya dia emang dia manusia, hati dia tuh belum beku gitu. Ya udah whatever wajar. Gitu ya. Jadi wajar kamu aja. Kamu merasa kecewa gak ngerobek fotonya? Enggak lah. Dan jujur aku tuh bukan tipe orang yang ngoleksi album, yang ngoleksi fotonya. Mungkin foto aku ada beberapa dan bahkan case HP aku juga sebenarnya tuh bonekanya Hyunjin. Tapi aku tuh nggak sampai harus ngekoleksi gitu kan. Tenang, tidak perlu membela diri, santai aja. Maaf, aku agak mungkin soalnya kan setelah aku tuh ya konteksnya anak K-pop tuh pasti kayak konotasinya sekarang tuh mungkin ada yang negatif. Gak tau sih ya kalau buat aku tuh kayak apa sih, kayak ada temennya anak K-pop pasti kayak gini. Nah kayak masih itu langsung negatif zaman gitu. Dulu kan gini, maksudnya orang dulu ngefans sama band atau ngefans sama penyanyi atau artis idola sebenarnya wajar ya, maksudnya dari dulu udah ada gitu. Tapi memang kenapa akhirnya jadi ada pertanyaan dan ada itu, karena gejalanya pas lagi K-pop itu kayaknya memang beda banget gitu. Kayaknya fansnya fans banget gitu ya. Sampai bela-bela. Mungkin juga karena sekarang akses informasi lebih banyak ya, jadi kita bisa dapet ini. Jadi kalau dibanding dulu, misalnya saya dulu punya temen lah yang suka band rock mana gitu ya, terus kalau konser ya kalau lagi ada duit didatengin, kalau lagi main di mana ya dicoba gitu. Tapi enggak juga kadang-kadang kalau yang kayak sekarang kan cuman konsernya di Singapura padahal, tapi dibela-belain dateng gitu gitu. Pokoknya kadang-kadang sengaja nabung sekian lama supaya untuk jadwalin konser. Even sekarang kayak lagi dunia pandemi kan, konser berbayarnya online kan. Iya benar. Tetap aja dibejabanin gitu, dan ya ngelihatnya kayaknya sesemangat itu ya, atau antusiasnya sebegitunya gitu. Apa memang ada yang berbeda atau enggak sih dibandingin kalau misalnya kalau saya dulu suka band misalnya band rocknya Amerika atau apa gitu. Beda nggak sih kalau menurut Ros sendiri? Aduh gimana ya, saya kan newbie nih. Kurang tahu ya, tapi melihat hype-nya kan seperti itu kan. Maksudnya, tapi iya sih melihat sekarang mungkin karena sosial media juga kan. Kayak kalau dulu tuh kayak misalnya idol sendiri pun kalau dia dating tuh dia bisa show gitu, aku lagi dating sama ini loh, tolong dukung dia. Kalau sekarang tuh kayaknya kalau lagi dating sama ini kayak yang ada yang pacarnya ini yang malah malah dibully kayak, ih lu ngapain sih sama ini, gak pantas lu kayak gitu. Iya itu kayak kadang-kadang jadi sangat ini loh, maksudnya jadi sangat kemana-mana. Kalau dulu kan merchandise paling ya album atau foto tanda tangannya ini gitu kan. Sekarang cuman kayak itu loh, cuman mil doang diborong loh kemarin ini ya. Iya benar. Gitu. Sampai segitunya kan, padahal itu cuma makanan yang biasa. Oh iya BTS gitu ya. Iya. Seperti itu. Jadi tapi mereka akhirnya jadi kebayang kan, sampai tukang ojek antri dan macam-macam itu tuh agak segitunya gitu. Dan ya itu makanya jadi pertanyaan sama orang-orang yang agak tua kayak saya gitu. Kok bisa sesegitunya ya gitu, sampai ngefans sampai sesegitunya gitu. Kalau sendiri ngerasanya kenapa? Aku bukan fansnya BTS, tapi melihat aku ini dari sisi marketing sih kalau aku ya. Karena BTS emang lagi edan banget gitu, sampai di UN waktu itu mereka. Iya, benar kayak ya. Gitu. Ya enggak aneh sih. Misalnya mereka bikin kayak gitu, kamu bakal beli enggak? Gimana? Kalau aku sih sayang uang ya kan. Aku masih ada hal-hal yang harus aku prioritasin ya, mungkin kayak ada duitnya lah. Iya, pasti. Kamu bakal beli berarti? Beli sih, pasti beli. Ya kapan lagi gitu, enggak? Ya kan maksudnya kan sebenarnya itu menu biasa, cuman ya karena di embel-embelin itu di endorse sama BTS lah katakan gitu, jadi suka gitu kan. Nah kalau kan seandainya nanti idol kamu gitu bikin. Justru ya Stray Kids tuh sekarang tuh lagi collab nih sama Nesific kayak brand make up apa ya gitu. Aku tuh pengen beli, tapi selain kayak aku bukan tipe orang yang suka make up juga sih sebenarnya. Aku belajar make up tuh baru dalam sebulan ini gitu, baru tapi bener kan kalau nggak ada produknya dan kamu bisa punya uangnya, kamu beli kan? Aku beli sih. Orang biasa aku. Nah, ya aku beli sih. Itu ya aku habis pikir kadang-kadang. Tapi memang kayaknya memang udah beda ya. Maksudnya trennya sekarang sudah lebih ini, dan karena segmented dan terasa personal banget kan jadinya gitu. Iya. Dia gue banget, dia ini banget. Dan memang kayaknya di dunia packagingnya juga, di dunia hiburannya kan mereka memang dikemas dengan personality tertentu ya. Bisa jadi mungkin ada yang real dia gitu, tapi memang pasti akan karena kan itu kerjaan rumah produksi ya rata-rata ya. Jadi emang sudah di ya emang sih banyak konspirasi juga kalau ini ya gitu lah. Kayak ini idol itu kayak sifat aslinya tuh kayak diputar balikin kayak jadi gitu. Dia udah punya role sendiri yang memang harus tampilkan seperti itu. Iya. Gitu. Tapi tapi kan buat orang itu jadi ininya dia kan, jadi ini gua banget jadinya gitu. Jadi
Kayak aku tuh kan, aku nggak tahu sih, cuma nih aduh aku boleh nggak sih ngomong gini? Aku takut nih nanti ada yang. Kalau kamu takut jangan diomongin. Iya jangan lah ya, kayak ya ada kayak satu girl band atau boy band. Iya satu lah pokoknya idol yang kayak dia tuh waktu train itu cool maskulin, pas debut tuh kayak kok jadi unyu-unyu gini gitu. Ternyata memang aslinya beda sama ininya atau dibuat beberapa persona. Ya mungkin seperti itu ya whatever lah ya cari aja sih gitu. Karena jujur aku tuh kalau K-pop tuh aku lebih interest dengan karya mereka, dengan kayak wah mereka seusia aku tuh udah booming, udah keren, bisa ngasihin uang sendiri tuh kayak aku keren nih bisa jadi motivasi gitu, tapi in the good way gitu. Dan ini masalah kedua kan sebenarnya liriknya nggak langsung paham ya kalau lagu-lagu. Misalnya lagu Korea kan kita butuh jembatan bahasa Inggris atau apa, atau ada juga mungkin yang belajar bahasa Korea ya, sampai karena saking ngefansnya gitu kan. Emang semenyentuh apa sih gitu sampai harus segitunya gitu atau gimana biasanya? Kalau aku sih mungkin karena aku di asrama Korea tuh aku diajarin bahasa Korea, jadi kayak ada kalimat yang kayak di bahasa Korea tuh yang udah aku nggak berarti bakal kesini nih. Tapi buat memaksimalin lagi aku lihat translate bahasa Inggrisnya gitu. Kan maksudnya kan kalau dibandingin lagu-lagu Eropa atau Amerika yang pakai bahasa Inggris kan sebenarnya kita udah langsung ngerti kan gitu. Tapi kenapa kalau di Korea kok kayaknya lebih dalam ya gitu? Mungkin karena bantuan musik juga nggak sih? Iya musiknya mungkin. Kayak lebih kalau itu liriknya tuh melo berarti ya, nah juga harus melo gitu. Atau mungkin juga beberapa lirik memang lagu memang jadi ada soundtrack sesuatu series ya atau suatu film, jadi mungkin jadi terbawa romantisme itunya juga bisa jadi sih. Tapi ya nggak tahu ya karena mungkin udah kayaknya nggak ngerti sih. Ya nggak apa-apa sih. Ya whatever ya karena beberapa K-popers kan beda-beda ya. Dan kalau aku sendiri sih karena ya aku suka Stray Kids ya emang liriknya tuh kayak apa ya lebih ke sekarang relate dengan anak muda gitu. Emang apa contohnya yang suka relate? Kayak aku suka banget lagu Stray Kids yang judulnya tuh Grow Up. Di liriknya tuh kayak kamu tuh jangan apa kalau intinya aja lah ya kayak dalam lirik itu tuh ada kata di mana no cara suiso kayak kamu tuh udah ngelakuin hal yang terbaik kayak you doing best istilahnya. Jadi apapun yang terjadi ke depannya jangan nyerah karena kamu tuh udah ngelakuin yang terbaik. Walaupun mungkin orang tua kayak ini nih kamu ngapain sih Cik gitu. Ya emang kapasitas aku tuh Cik gitu. Aku juga sering bilang aku nih contohnya aku aja nih. Aku tuh kan matematika tuh jeblok banget. Cuma aku mau dipaksain sampai les atau gimana pun juga kalau emang bukan ini aku di matematika pasti nggak bisa. Dengan ya berarti aku harus ngelakuin hal lain gitu. Istilahnya kayak gitu. Dan kata-kata yang ya you doing well atau kayak no harus itu kayak bikin aku kayak ya berarti aku udah ngelakuin yang terbaik dong. Tapi bukan berarti aku tuh ngelakuinnya asal-asalan. Iya gitu. Bukan gitu. Saya aku ngelakuinnya in a good way kan. Jadi kata-kata motivasi ya jadinya. Iya, saya kata-kata motivasi. Ya, saya suka lagu Korea yang mana ya? Nah, yang mana ya Kak? Enggak, biasanya kalau aku suka lagu Korea itu gara-gara nonton filmnya atau dramanya. Oh, terngiang-ngiangnya soundtracknya ya. Pas lagi ada scene apa gitu kayak. Ada satu yang agak unik waktu itu. Jadi waktu mungkin masih ingat drama Hospital Playlist ya? Hospital Playlist. Oh iya, Hospital Playlist. Nah, soundtrack di season pertama itu sebenarnya itu kan konsepnya kan Hospital Playlist itu kan ngulang yang lagu-lagu yang jaya di tahun 99 sampai 2000-an lah ya gitu. Oh, saya tuh belum nonton Hospital Playlist sih sebenarnya. Gitu. Jadi pas itu ada satu soundtracknya yang di season 1 gitu kan. Itu ternyata sebenarnya aku baru inget kalau itu dulu lagu buat soundtrack film tahun 2003 gitu ya. Jadi tua ya. Oh iya, saya tidak tahu dan saya belum nonton dramanya jadi maaf. Jadi ternyata maksudnya di tahun 2003 itu kan sebenarnya band rock ya temanya agak ballad rock gitu lah. Tapi pas di yang di Hospital Playlist agak ngepop jadinya gitu. Dan ternyata beda ya sensasinya gitu ya. Kadang-kadang mikir-mikir dan setelah baca liriknya kan iya romantis ya gitu ya. Jadi ya gitulah. Jadi entah kenapa kadang-kadang mungkin bagi sebagian orang ya secara mereka melafalkan atau menyanyikan mungkin jadi khusus ya. Jadi mungkin karena bahasa Korea dan unik jadi kayaknya memang bisa jadi hal yang lebih personal di diri kayaknya dibandingkan lagu-lagu barat kayaknya dimensinya agak berbeda gitu. Iya. Gitu. Jadi kamu ngumpul sama teman-teman komunitas penggemar Stray Kids misalnya? Aku join karena kan ada kayak WhatsApp grup ataupun di Instagram gitu juga. Apa sih? WhatsApp grup di Line aku WhatsApp tuh buat kerja aja gitu. Sebenarnya di Line tuh aku tuh join grupnya cuma aku tuh nggak pernah. Apa yang diomongin sih biasanya kalau di grup itu? Aku tuh untuk diomonginnya dulu tuh lebih ke ini sih kayak informasi kalau ini biasa ini ada ulang tahun loh, yuk ucapin atau kita bikin event nih kayak bikin foto bareng atau kayak edit foto bias kita gitu buat ulang tahun dia. Pokoknya untungnya tuh grup yang aku sama yang joinin tuh grup yang positif gitu, bukan kayak memang di satu fans gitu masih banyak grup-grup lainnya ya. Jadi bukan cuma satu grup.
Karena ada nih kayak aku kan pengen Stray Kids nih ya, berarti aku join grupnya yang Stray Kids dong. Stray Kids gitu. di Indonesia ada yang lain-lain lagi nggak maksudnya grupnya atau Stray Kids Indonesia biasanya atau enggak ada Stray Kids Indonesia atau enggak Stray Kids Bandung misalnya ada kayak gitu. Gitu. Dan ya nggak tahu karena kemarin katanya ya beberapa kasus ini ada sisi positifnya juga teman-teman K-pop. Jadi pertama-tama kayak kasus kepedulian bencana dan yang lain-lain itu katanya lebih circle-nya lebih cepat karena kalau di K-pop kayaknya lebih cepat viral kayaknya ya. Jadi di lingkar-lingkar K-pop karena mungkin teman-teman di K-pop yang penggemar K-pop mungkinnya aktif ya. Jadi cukup ini gitu ya. Iya, apalagi kan ya nyari berita di Twitter kayak suka ngekepoin biasa nih kayak ini biasa aku lagi ngapain ya. Cuma maaf, aku tuh emang menyukai buat Stray Kids sendiri sih kayak aku suka lagu mereka tapi untuk mengikuti kayak lihat-lihat kayak cari-cari berita mereka tuh kayak enggak gitu. Bahkan strong sound apa ya, mereka pun kan sekarang tuh lagi habis bikin soundtrack yang Christmas Evil juga. Aku tuh baru tahu seminggu kemudian gitu. Ya aku tuh bukan tipe orang kayak bener-bener ngejar terus gitu. Iya, aku enggak karena aku lebih nunggu lagu-lagu mereka sih gitu. Terus nih berarti kalau mau ditanya berarti kamu enggak suka yang lain? Misalnya kayak yang lebih terkenal kayak BTS atau kayak itu. Aku sih bukan enggak suka, cuma kan setiap kayak siapa lagi? Iya. Blackpink gitu. Aku suka kok. Aku mungkin untuk fandom aku Stray Kids tuh stay. Aku itu fandom aku, tapi untuk yang itu aku suka tapi ya sekedar ini dengerin lagunya aja nggak harus ngekepoin gimana. Tapi kadang tuh mungkin karena aku gabut atau gimana, kadang tuh aku ada aja ide ngafalin nama mereka gitu. Iya bahkan kayak apa ya idol kayak NCT itu kan 23 orang kan membernya. Aku hafal. Iya bahkan kayak kok bisa gitu kayak aku tuh nggak ada kepikiran buat ngafalin nama orang ini mereka ini tapi kok hafal gitu. Ya nggak apa-apa. Berarti dia tergolong K-pop sejati kayaknya ya. Ada lah makanya. Ada yang stay, ada juga yang suka yang lain. Cukup mengamati gitu. Nah kalau kamu dengar pendapat-pendapat yang agak miring soal K-popers gimana? Kayak ngapain sih wakil kok mereka operasi plastik kayak terus kadang-kadang lakinya terlalu feminim katanya iya kayak gitu. Sebenarnya sih kalau aku tuh mikir ini pemandangan aku aja ya, kayak mungkin gak semua K-popers juga kayak gitu. Aku gak mau mengeneralisir semua. Buat aku tuh kayak apa ya, mereka tuh orang-orang yang ngejudge K-pop plastik atau apa tuh mungkin mindset mereka tuh emang kayak belum menerima perbedaan sih. Kayak mungkin karena di Indonesia sendiri sosial media tuh kan berkembangnya kayak orang tuh belum siap dengan sosial media ini sebenarnya. Jadi kayak apa nih, ada misalnya kayak kita misalnya aku nggak mau ini kayak misalnya apa ya, kayak di Indonesia tuh kan emang plastik tuh kan dianggap apa ya kayak tabu gitu, tapi di Korea tuh kayak nggak menghargai karya Tuhan. Ya nah itu tuh. Tapi di Korea tuh kayak booming banget gitu. Ih kok kita beda sama mereka. Nah kayak langsung ngejudge gitu. Nah sama itu tuh lebih apa ya, belum open minded dengan perbedaan orang lain gitu. Langsung ngejudge-nya itu sih yang salah sebenarnya. Aku nih gak mengeneralisir semuanya ya. Cuma emang banyak orang tuh gitu. Tapi ada juga tipe orang yang kayak gak peduli, kayak udah dikasih tahu nih bahwa K-pop tuh gak kayak gitu loh, K-pop tuh gini. Gitu, iya, gak peduli kayak emang karena benci aja. Udah benci aja sih itu mah kayak apaan sih kayak gitu. Bahkan nih ya, aku tuh NCT tuh kan ada apa gitu di Jogja atau di Surabaya aku nggak tahu, sampai dibilang kayak ngapain sih kamu muja-muja, kamu mendoakan Tuhan ya kayak oke, tapi kadang-kadang memang ada yang bikin candu juga kan. Iya, itu sih yang apa ya, kita sebutnya itu yang kayak kiwas yang terlalu hype gitu sih kita bilang. Cuma karena aku tuh lebih ke karya mereka sih gitu. Dan karya-karyanya tadi yang lu rasain sendiri bagus kan? Iya, karyanya diri bisa membuat kamu lebih baik dalam hidup bahkan. Iya gitu benar. Kan? Gitu. Jadi sebenarnya ini yang jadi pelajaran buat kita semua ya gitu. Jadi jangan keburu-buru ngejudge, itu fenomena yang udah wajar sekarang, toh jadi tren dunia sekarang kan. Hallyu sudah menyapu Eropa dan Amerika bahkan gitu. Jadi teman-teman nggak perlu selalu sirik dan iri gitu ya. Kita bisa ngambil hal yang baik gitu ya. Kalau ada yang buruk mungkin kita bisa saring dan kita bisa ini ya gitu. Dan aku tuh paling kayak keren banget sih anak K-popers tuh, mereka tuh sabar banget menghadapi itu gitu. Itu sih yang paling aku kayak keren banget gitu, anak-anak K-pop tuh kayak sabar meskipun banyak cacian gitu. Apakah mereka tuh kayak
mereka tuh tahu soalnya bahwa bisa mencaci balik ya. ya enggak gitu juga gitu. Aku tahu kok, apalagi apalagi pecinta Stray Kids pasti anak-anak baik-baik. Enggak kok, saya K-popers tuh anak baik kok. Yes. Oke. Thank you Rasa sudah berbagi ya, sudah mau sedikit dibully dikit-dikit. Terima kasih buat teman-teman juga yang punya ini ya, atau K-popers yang memang ada fans favoritnya di mana ya, grup bandnya, girl bandnya atau artis favoritnya, boleh sharing dan boleh share apa yang kamu dapat dari mereka. Kayak tadi Rosa tadi dapat motivasi hidup, terus juga mendengar lirik tadi jadi bikin sesuatu yang semangat ya untuk ini. Oke, jadi nggak melulu negatif teman-teman, banyak hal positif yang kita bisa ambil dan banyak hal yang kita bisa pelajari dari industri K-pop yang sekarang sudah melanda seluruh dunia. Iya benar. Oke, thank you Reza. Terima kasih juga teman-teman yang sudah menyaksikan. Salam AIS teman-teman. Integrity, care, and excellence.